Oke, kita masuk ke pembuatan center bagian samping seperti pada Rubik 5x5 ya. Jadi kita harus menyamakan warnanya terlebih dahulu. Misalnya ini, hijau orange. Bagian yang kosong berada di sini. Nah, ini warnanya berbeda ya. Putih orange. Jadi kita harus menurunkan ini ke bawah sehingga bagian yang ini nantinya akan mengambil bagian ini. Seperti ini. Kita turunkan ke bawah. Nah, sudah turun ke bawah. Warnanya menjadi sama ya, orange. Lalu kita geser bagian yang kosong tadi. Nah, ke bagian yang akan kita ambil. Lalu kita flip kembali warnanya. Nah, tinggal kita geser. Oke, sudah jadi. Lalu ini ya, biru kuning. Oke, warnanya sama, tinggal kita geser bagian yang akan kita ambil. Ya, kita geser ini, tinggal kita mainkan rumusnya, kita geser kembali, lalu ini ya, kita ambil karena warnanya sudah sama, kita mainkan rumusnya. Selanjutnya kondisi seperti ini. Jika terdapat kondisi seperti ini, kita geser saja ke samping ya, dua-duanya. Lalu kita flip. Nah, bagiannya sudah terflip, lalu kita kembalikan saja. Nah, maka sudah jadi. Oke, tersisa dua bagian edge terakhir yang berada di samping. Nah, karena ini dua bagian sudah jadi ya, kuning orange, jadi kita berpatokan pada bagian ini, kuning orange. Jadi kita membentuk bagian kuning orange. Warnanya berbeda, jadi kita harus samakan dulu. Kita flip bagian ini atau bagian ini sama saja. Nah, warnanya sudah sama, lalu kita ambil bagian ini, dua ini, menggunakan dua bagian bawahnya. Kita geser. Nah, lalu kita mainkan rumusnya. Selanjutnya bagian ini kita geser ya. Nah, misalnya ini kan bagian yang akan kita ambil bagian sini, bagian ini. Jadi misalnya kita menggeser dua bagian, itu tidak masalah ya. Tetapi jika ada bagian atas yang di sini, jadi misalnya kita sudah mengambil bagian ini ya, lalu kita geser, anggap saya sudah, maka akan tersisa bagian ini ya. Jadi kita harus memflip bagian ini lagi. Jadi saran saya, kita memainkan bagian tengahnya saja, tidak perlu seperti ini. Jadi seperti ini saja. Nah, jika kita flip bagian ini akan berada di atas ya, di sini. Dan saat kita kembalikan maka dia di sini. Dan pada saat kita flip ini akan berada di bawah. Jadi kita langsung saja memainkan rumus, kita geser bagian ini. Seperti ini maksud saya. Nah, bagian yang ini masuk dan ini terflip juga ya, langsung terflip gitu. Jadi misalnya seperti tadi ya, kondisi seperti tadi saya contohkan. Nah, boleh saja kita ambil dengan menggeser dua bagian nih. Kalau kita langsung flip ya, nah kita geser kembali, ini jadi, tetapi ini kita harus flip lagi gini. Nah, lalu kita geser. Nah, maksud saya itu kita tidak perlu dua kali bekerja gitu, memflip. Nah, kebetulan ini langsung jadi. Oke, saya akan memberikan kondisi pada Rubik 7x7 ya, pada pembuatan edge di samping. Oke, pada kondisi seperti ini, jadi ini sama dengan kondisi pada Rubik 5x5 ya, pada kondisi ini. Nah, seperti ini. Jadi dua bagian ini terflip ya. Tapi pada Rubik 7x7, bagian yang terflip itu bagian tengahnya. Jadi kalau pada Rubik 5x5 kita memainkan bagian sini,
Lalu pada Rubik 7x7 kita harus memainkan bagian tengah ya, bagian sini. Jadi rumusnya agak berbeda. Rumusnya seperti ini. RD2. Kalau RD maksud saya RD kecil ya, RD kecil, tetapi dia bagian kedua, RD D2 gitu. RD2 sudah tadi. B2, U2, L kecil D, U2, R kecil D aksen, U2, R kecil D, U2, F2, R kecil D, F2, LD aksen, maksudnya L kecil D aksen ya. Lalu B2, R kecil D2. Nah, sudah terflip bagian yang tadi di tengahnya. Untuk kondisi seperti ini dan ini, kita tergantung ya. Jika kondisinya hanya satu bagian yang terflip di bagian samping ya, keduanya, maka kita mainkan bagian ini. Untuk bagian kanan dan kirinya ya. Kalau dua seperti ini, yang ini, maka kita tinggal bagian yang kanan 2 dan kiri 2 ya, seperti itu. Sesuaikan saja. Nah, selanjutnya kondisi seperti ini. Mohon maaf ya, di luar sedang hujan. Mohon maaf jika suara saya tidak terlalu kedengaran. Kondisi seperti ini. Ya, kita lihat. Ini sama pada Rubik 5x5. Pada kondisi ini ya. Nah, satu bagian itu berseberangan, dia belum jadi, tapi dua bagian sudah terbentuk. Jadi untuk menyelesaikannya kan kita memainkan bagian ini ya, bagian untuk kiri dan kanannya. Nah, untuk pada kondisi Rubik 7x7 sama pada kondisi sebelumnya tadi, jadi kita hanya memainkan bagian tengahnya karena hanya bagian tengahnya yang terflip. Jadi rumusnya L kecil D aksen U2, L kecil D aksen U2, F2, L kecil D aksen F2, R kecil D U2, R kecil D aksen U2, L kecil D 2. Nah, seperti itu. Sudah jadi ya. Untuk kondisi seperti ini dan ini, kita sesuaikan saja. Misalnya hanya satu bagian yang terjadi kondisi seperti itu, maka kita bagian kiri dan kanannya kita memainkan bagian ini saja. Dan kalau dua bagian seperti ini, maka kita hanya memainkan bagian ini, dua bagian. Seperti itu, sesuaikan saja seperti kondisi sebelumnya. Oke, pemasangan edge-nya sudah selesai semua. Jadi kita hanya tinggal memainkan seperti kondisi 3x3. Seperti itu kita mainkan. Di sini saya memainkan teknik C-pop ya. Nanti saya akan memberikan tutorialnya juga. Nah, begitu tutorial singkat dan tidak terlalu padat dari saya pada Rubik 7x7. Semoga video saya bermanfaat. Jika kalian suka, like, share, dan subscribe channel B Alma. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Jika ada salah-salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.